Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul meski via, daring saja. Baiklah, materi materi kita pada pagi ini yaitu pendidikan sepanjang hayat. Kami dari kelompok 10, izin presentasi. Kami beranggotakan, saya sendiri selaku moderator Adinda Ramadhana dengan NIM 22003001, selanjutnya Bunga Salsabila dengan NIM 22003012 dan Husnul Khotimah 22 dengan NIM 22022079. Selanjutnya Nanda Devina dengan NIM 22003035 dan yang terakhir yaitu Raigil Chandra Pratama dengan NIM 22003131. Baiklah, lanjut saja ke materi pertama yaitu pengertian pendidikan seumur sepanjang hayat. Kepada Nanda Devina dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan tentang pengertian pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan sepanjang hayat merujuk pada konsep pendidikan yang berlangsung sepanjang seluruh rentang kehidupan seseorang, bukan hanya terbatas pada masa sekolah formal. Pendidikan sepanjang hayat mengakui bahwa pembelajaran dapat dan seharusnya terjadi di semua tahap kehidupan, dari masa kanak-kanak hingga usia lanjut. Beberapa karakteristik utama dari pendidikan sepanjang hayat melibatkan ide bahwa pembelajaran bukan hanya terjadi di sekolah, tetapi juga melalui pengalaman sehari-hari, interaksi sosial, pekerjaan, dan aktivitas lainnya. Ini mencerminkan pemahaman bahwa individu terus belajar dan berkembang sepanjang hidup mereka. Tujuan dari pendidikan sepanjang hayat antara lain: 1. Peningkatan keterampilan dan pengetahuan. Memberikan kesempatan bagi individu untuk terus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, baik dalam konteks pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat dan pembangunan masyarakat yang berbasis pengetahuan. Yang ketiga, penyesuaian dengan perubahan. Membantu individu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia kerja, teknologi, dan masyarakat secara umum. Yang keempat, pengembangan karir sepanjang hidup. Memberikan dukungan bagi pengembangan karir yang berkelanjutan dan fleksibilitas dalam menjalani berbagai tahap karir. Yang kelima, peningkatan kualitas hidup meningkatkan kualitas hidup melalui pembelajaran yang berkelanjutan, pemahaman yang lebih baik tentang diri sendiri, dan keterampilan dalam kegiatan yang memberikan makna. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda Devina. Materi selanjutnya yaitu karakteristik yang akan disampaikan oleh Husnul Khotimah. Kepada Husnul dipersilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang karakteristik. Yang pertama yaitu fleksibilitas kurikulum. Pendidikan sepanjang hayat menekankan adanya fleksibilitas dalam kurikulum untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan individu yang beragam. Kurikulum dapat disesuaikan dengan tingkat keterampilan, minat, dan kebutuhan belajar setiap individu. Yang kedua, pembelajaran seumur hidup. Pendidikan sepanjang hayat mengakui bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi di sekolah formal, tetapi dapat terjadi sepanjang hidup seseorang melalui berbagai pengalaman, termasuk pekerjaan, kegiatan sosial, dan pembelajaran mandiri. Yang ketiga, pendekatan holistik. Pendidikan sepanjang hayat menganut pendekatan holistik terhadap pembelajaran yang berarti melibatkan pengembangan seluruh aspek individu, termasuk aspek fisik, mental, emosi, sosial, dan spiritual. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Model pembelajaran berbasis masalah sering menggunakan dalam pendidikan sepanjang hayat. Ini
memungkinkan individu untuk belajar melalui pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Yang kelima, keterlibatan masyarakat. Pendidikan sepanjang hayat mengakui peran penting masyarakat dalam mendukung pembelajaran. Ini dapat melibatkan program-program pendidikan di luar sekolah, kerjasama antara lembaga pendidikan dan bisnis, dan partisipasi aktif dalam kegiatan komunitas. Yang keenam, pendidikan keterampilan dan pengetahuan. Tujuan utama pendidikan sepanjang hayat adalah meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu sepanjang hidup mereka. Ini mencakup pengembangan keterampilan akademis, profesional, dan kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, pengakuan akan diversitas individu, keberagaman individu dalam hal bakat, minat, dan kebutuhan. Program-program pendidikan dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan. Yang kedelapan, teknologi dan pembelajaran jarak jauh. Pendidikan sepanjang hayat sering memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi pendidikan jarak jauh, pembelajaran mandiri, dan akses ke sumber daya pendidikan secara global. Yang kesembilan, peningkatan karir dan pengembangan profesional. Pendidikan sepanjang hayat memberi perhatian khusus pada pengembangan karir dan peningkatan profesional. Ini mencakup pelatihan, kursus, dan sumber daya untuk membantu individu mencapai tujuan karir mereka. Yang ke-10, pendekatan sistematik. Pendekatan pendidikan sepanjang hayat sering kali bersifat sistematik, melibatkan kerjasama antara sesama lembaga dan sektor, seperti pendidikan formal, pelatihan industri, dan lembaga-lembaga masyarakat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Husnul Khotimah. Materi selanjutnya yaitu contoh dari pendidikan sepanjang hayat yang akan dibacakan oleh Ragil. Kepada Ragil dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang contoh-contohnya. Yang pertama yaitu ada kursus pembelajaran online. Banyak platform pembelajaran daring seperti Coursera, edX, dan Khan Academy menyediakan kursus yang dapat diakses oleh siapapun, termasuk orang dewasa yang ingin meningkatkan keterampilan atau belajar tentang bidang baru. Yang kedua yaitu pelatihan di tempat kerja. Program pelatihan di tempat kerja memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengembangkan keterampilan baru atau meningkatkan keterampilan yang sudah dimiliki. Ini dapat mencakup pelatihan teknis, manajemen waktu, atau pengembangan kepemimpinan. Yang ketiga yaitu program kursus komunitas. Kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh komunitas lokal atau pusat pembelajaran komunitas ini bisa mencakup kelas-kelas seni, kursus atau pelatihan keterampilan kerja. Selanjutnya, program pembelajaran seumur hidup di perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi menawarkan program-program pendidikan seumur hidup yang dirancang untuk masyarakat umum. Ini bisa termasuk kelas-kelas seni, seminar, dan lokakarya yang dapat diikuti oleh orang dewasa dari berbagai latar belakang. Yang kelima yaitu magang dan pelatihan industri. Program magang yang memberikan pengalaman praktis di dunia kerja. Selama magang, peserta dapat belajar keterampilan khusus, mendapatkan wawasan industri, dan mengembangkan jaringan profesional. Yang keenam yaitu program pengembangan keterampilan karir. Program yang membantu individu mengembangkan keterampilan khusus yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Ini bisa mencakup pelatihan presentasi, keterampilan komunikasi, atau pelatihan wawancara kerja.
Yang ketujuh, ada kursus pembelajaran mandiri. Membaca buku, menonton webinar, atau mengikuti kursus online secara mandiri untuk memperdalam pengetahuan di bidang tertentu. Kedelapan, ada pendidikan kewirausahaan. Program yang mendukung pembelajaran dan pengembangan kewirausahaan, termasuk bimbingan dalam memulai bisnis, pelatihan manajemen bisnis kecil, dan sumber daya untuk pengembangan usaha. 9, yaitu kursus keterampilan hidup. Program yang membantu individu mengembangkan keterampilan hidup praktis seperti manajemen keuangan pribadi, keterampilan memasak, atau keterampilan komunikasi interpersonal. Yang ke-10 ada pendidikan senior. Program yang dirancang khusus untuk pendidikan dan pengembangan diri pada usia lanjut. Ini bisa mencakup kursus kebugaran, buku, atau kegiatan lain yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ragil. Materi yang terakhir yaitu implementasi dalam kehidupan yang akan disampaikan oleh Bunga. Kepada Bunga dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya implementasi dalam kehidupan. Yang pertama, program pendidikan dan pelatihan di tempat kerja. Perusahaan dapat menyediakan program pelatihan dan pengembangan untuk karyawan mereka agar dapat meningkatkan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Ini dapat mencakup pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan pengembangan keterampilan kepemimpinan. Yang kedua, program pendidikan komunitas. Komunitas lokal atau lembaga pendidikan tinggi dapat menyelenggarakan program pendidikan komunitas yang terbuka untuk semua anggota masyarakat. Ini dapat mencakup kursus bahasa, pelatihan keterampilan, dan seminar topik tertentu. Yang ketiga, kemitraan antara industri dan pendidikan. Kemitraan antara lembaga pendidikan dan industri dapat memastikan bahwa kurikulum sekolah mencerminkan kebutuhan pasar kerja. Program magang, kunjungan industri, dan lokal karya bersama dapat membantu menginten pembelajaran di kelas dan kebutuhan di dunia kerja. Yang keempat, pendidikan kewirausahaan dan keahlian bisnis. Program pendidikan kewirausahaan dapat membantu individu memahami proses memulai dan menjalankan bisnis. Pelatihan manajemen bisnis kecil dan sumber daya kewirausahaan dapat meningkatkan kemampuan individu untuk sukses di dunia bisnis. Yang kelima, pendidikan karir dan bimbingan. Program pendidikan karir dapat membantu siswa dan di tingkat sekolah menengah dan perguruan tinggi memahami pilihan karir mereka. Mengembangkan rencana karir dan memahami kebutuhan keterampilan yang diperlukan di pasar kerja. Yang keenam, program pembelajaran mandiri online. Platform pembelajaran online menyediakan akses ke kursus dan materi pembelajaran dari berbagai disiplin ilmu. Individu dapat mengakses sumber dari ini secara mandiri untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang ketujuh, program pendidikan senior. Program pendidikan dan kegiatan sosial untuk populasi lanjut usia dapat membantu menjaga kesehatan mental, fisik, dan sosial mereka. Ini bisa mencakup kursus seni, klub buku, dan kursus kebugaran. Yang kedelapan, pendidikan literasi keuangan. Program pendidikan literasi keuangan dapat membantu individu memahami manajemen keuangan pribadi, investasi, dan perencanaan pensiun. Yang kesembilan, pendidikan keterampilan hidup. Kursus dan program yang fokus pada pengembangan keterampilan hidup praktis seperti keterampilan komunikasi interpersonal, manajemen stres, atau keterampilan memasak. Yang ke-10, pendidikan online dan jarak jauh. Program pendidikan online dan jarak jauh memungkinkan akses ke pembelajaran dari berbagai tempat. Ini memberikan fleksibilitas bagi individu yang ingin belajar tanpa harus berada di lokasi fisik tertentu. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bunga Salsabila. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Saya selaku moderator izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.